Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan konsep evaluasi kebijakan publik. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu konsep evaluasi kebijakan publik, tentunya kita harus mengingat-ingat kembali dengan yang dimaksud dengan kebijakan publik itu sendiri. Nah, kita di sini akan mengulas sedikit dulu bahwa kebijakan publik itu merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Nah, di mana apapun pilihan-pilihan pemerintah ini tentu harus beraspek kepada tujuan negara, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian juga dari kebijakan publik itu kita mengetahui adanya proses-proses atau tahapan-tahapan dan siklus dari kebijakan publik, di mana sudah kita bahas juga di minggu-minggu sebelumnya bahwasanya tahapan atau proses kebijakan publik itu dimulai dari adanya partisipasi masyarakat, timbul karena adanya partisipasi masyarakat, kemudian di situ mulailah adanya perumusan kebijakan, kemudian pengesahan, setelah disahkan itu ditetapkan, kemudian ada implementasi dan ada evaluasi kebijakan publik. Nah, jadi evaluasi kebijakan publik ini secara tidak langsung kita mengetahui adalah bagian dari tahapan, siklus atau proses dari kebijakan publik itu sendiri. Oke. Lanjut. Di sini kita akan membahas dulu definisi dari kata evaluasi. Yang pertama, kata evaluasi ini sebutan lainnya atau definisi lainnya adalah appraisal atau penaksiran. Kemudian yang kedua, di sini evaluasi itu merupakan atau kata lainnya adalah pemberian angka atau rating. Dan yang terakhir, evaluasi itu sama dengan assessment atau penilaian. Nah, jadi secara umum evaluasi ini persamaan katanya atau definisi dari kata tersebut ada 3. Yang pertama adalah penaksiran, appraisal, kemudian pemberian angka atau rating, dan yang terakhir adalah penilaian atau assessment. Lanjut di sini. Setelah kita mengetahui definisi atau kata lain dari evaluasi itu, kita akan membahas definisi dari evaluasi kebijakan publik. Nah, bahwa konsep atau definisi dari evaluasi kebijakan publik ini beranjak dari bahwasanya tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Nah, berdasarkan dari statement tersebut, kita jadi mengetahui bahwa disinilah evaluasi atau penilaian atau pemberian rating tadi ataupun penaksiran-penaksiran terhadap kebijakan publik itu diperlukan, karena memang tidak semua program kebijakan publik itu meraih hasil yang diinginkan. Makanya perlulah evaluasi kebijakan publik itu sendiri. Nah, kemudian kita di sini melihat ada satu foto bapak-bapak atau aki-aki ya. Coba kita tebak ini siapa? Ya, mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah membuka atau membaca-baca tentang buku tentang kebijakan publik, analisis kebijakan publik, konsep kebijakan publik atau public policy itu sudah tahu ini. Ini adalah Bapak William Dunn. Nah, jadi si William Dunn ini merupakan seorang sarjana Amerika dan profesor hubungan internasional di University of Pittsburgh. Nah, jadi dia ini sangat dikenal karena penelitiannya tentang kebijakan publik dan administrasi publik. Jadi dengan kata lain, William Dunn ini adalah pakarnya kebijakan atau administrasi publik gitu. Jadi bagi teman-teman yang mau menggali ilmu lagi, silahkan cari bukunya si Bapak William Dunn ini. Itu bukunya lebih ke analisis kebijakan publik. Tuh.
public policy analysis. Nah, jadi menurut William Dunn, bahwasanya evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum, istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran atau appraisal, pemberian angka atau rating, dan penilaian atau assessment. Kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan lainnya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Nah, menurut William Dunn ini adalah bahwasanya evaluasi itu kaitannya dengan bagaimana kita dapat memproduksi informasi atau memperoleh informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan apa yang akan kita evaluasi itu, bagaimana nilai-nilainya, bagaimana manfaat dari hasil kebijakan itu, dan lain sebagainya. Kemudian di sini menurut Lester dan Stewart dalam bukunya Budi Winarno, bahwasanya evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampaknya. Nah, jadi menurut Lester and Stewart ini, dia memahami atau mendefinisikan evaluasi itu lebih kompleks lagi. Bahwasanya evaluasi kebijakan itu adalah kegiatan-kegiatan di mana kegiatan itu menyangkut bagaimana menilai kebijakan yang ada itu, dan penilaian ini itu berkaitan dengan substansi. Substansi itu kata lainnya adalah isi dari kebijakan itu sendiri yang akan kita evaluasi. Kemudian juga mencakup implementasinya, mencakup pelaksanaan dari kebijakan yang akan kita evaluasi itu, dan mencakup dampaknya, dampak dari kebijakan yang sudah dilaksanakan itu. Jadi menurut Lester dan Stewart ini, evaluasi itu merupakan penilaian-penilaian, atau jika kita gabung dengan William Dunn tadi, bagaimana kita memproduksi informasi, bagaimana kita mencari tahu, bagaimana kita menilai suatu kebijakan itu, dan itu yang dapat kita nilai itu baik dari isinya, substansinya, isi dari kebijakan, maupun dari pelaksanaan dan dari dampaknya gitu. Jadi ada 3 hal dalam kegiatan evaluasi kebijakan ini. Kemudian jadi dari pendapat Lester dan Stewart tadi dapat kita simpulkan bahwa evaluasi kebijakan itu dipandang sebagai suatu kegiatan yang fungsional gitu. Nah, di sini juga ada definisi evaluasi kebijakan publik menurut Anderson, bahwa evaluasi itu merupakan penilaian atau pengukuran kebijakan termasuk isi, implementasi, dan dampaknya. The appraisal of assessment of policy including in content, implementation, and impact. Nah, jadi menurut Anderson ini kurang lebih juga menurut dari pendapat yang tadi, bahwasanya evaluasi itu bagaimana melakukan penilaian atau pengukuran terhadap suatu kebijakan termasuk isi, implementasi, dan dampaknya. Jadi, walaupun pada tahap proses dan siklus kebijakan publik itu evaluasi ada pada runutan yang terakhir atau urutan yang terakhir, tapi bukan berarti evaluasi itu dilakukan pada saat setelah kebijakan itu diimplementasikan saja, tidak gitu. Jadi evaluasi ini dapat, atau proses penilaian ini dapat kita lakukan, kegiatan evaluasi ini dapat kita lakukan dari mulai kebijakan itu dirumuskan, bagaimana kita melihat isinya, kemudian juga kita dapat menilai pada saat kebijakan itu diimplementasikan atau dilaksanakan, bahkan kita juga dapat menilai bagaimana kebijakan itu setelah dilaksanakan, yaitu melihat dampak dari kebijakan yang sudah dilaksanakan itu. Kemudian menurut Jones,
bahwa evaluasi itu merupakan suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai keberhasilan program-program yang berbeda secara tajam dalam spesifikasi objeknya, teknik pengukurannya, serta metode analisanya. Nah, jadi kalau menurut Jones ini, bagaimana evaluasi itu merupakan suatu aktivitas untuk menilai keberhasilan program-program. Jadi bagaimana melihat suatu program pemerintah, suatu kebijakan publik itu berhasil atau tidaknya, dilaksanakannya sesuai atau tidaknya, di situ dilakukan kegiatan evaluasi atau penilaian gitu. Dengan teknik pengukuran serta metode analisanya. Jadi di situ akan menggunakan berbagai teknik-teknik tolak ukurnya, nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Kemudian juga ada metode dalam menganalisis. Jadi evaluasi itu kita juga ada kegiatan analisis di dalamnya gitu. Nah, di sini ada pertanyaan. Kapan evaluasi kebijakan dilakukan? Coba, kalau dari definisi beberapa pendapat para ahli tadi, apa jawabannya kira-kira? Kapan evaluasi kebijakan dilakukan? Kalau kita lihat dari runutan prosesnya itu kan evaluasi ada pada tahap terakhir. Tapi kalau dari definisi, tadi kita sudah bahas bahwa dari definisi itu kita sudah menjawab. Kapan saja sudah dapat menjawab bahwa kapan evaluasi kebijakan publik dilakukan. Gitu. Nah, jadi di sini untuk menjawab itu, maka dibagilah evaluasi itu ada pada 3 tahapan. Yang pertama, evaluasi awal atau yang disebut dengan pre-evaluation. Evaluasi awal ini merupakan penilaian terhadap sebuah kebijakan pada saat proses perumusan, atau dengan kata lain pada saat kebijakan itu sebelum diimplementasikan. Nah, apa yang kita nilai di sini pada tahapan awal evaluasi atau pre-evaluation adalah kita menilai, melihat, menafsirkan atau memberikan rating tentang bagaimana program itu akan dilaksanakan gitu. Layak atau tidak, tepat atau tidak tepat. Nah, ukuran layak atau tidak tepat ini dapat kita lihat dari isi kebijakannya gitu. Dari isi kebijakan yang sedang dirumuskan itu. Dari isi itu kan kita dapat melihat tujuannya untuk apa, kemudian siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan itu nanti untuk melaksanakannya dan sasarannya. Nah, kira-kira sudah tepat atau tidak, layak atau tidak gitu. Kita ambil contoh di sini, kita akan menilai dari aktornya, aktor yang terlibat atau implementornya, pelaksana dari kebijakan itu nanti siapa-siapa saja, pihak-pihak mana saja. Kira-kira tepat atau tidak aktor yang akan melaksanakan itu nanti gitu. Kita menilai hal-hal yang seperti itu. Kemudian juga kita lihat juga pada saat perumusan itu siapa sasaran dari kebijakan itu. Misalnya pemerintah sedang menyusun atau merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan program pemerintah bantuan langsung tunai. Pada saat dirumuskan, kita lihat dulu kira-kira sasaran dari BLT ini untuk masyarakat yang mana. Nah, sesuai dengan isinya yang sedang dirumuskan itu, tepat tidak, layak tidak si penerima BLT ini sesuai dengan yang dirumuskan itu gitu. Jadi kita menilai hal-hal yang seperti itu. Layak atau tidak si sasaran kebijakan ini gitu ya. Kemudian yang kedua, ada evaluasi dalam proses implementasi. Nah, apa yang kita lihat di sini? Jadi, evaluasi dalam proses implementasi ini secara tidak langsung itu dapat kita sebut dengan kegiatan monitoring, adanya pengawasan. Nah, jadi kita menilai apakah kebijakan yang sedang diimplementasikan ini atau yang sedang dilaksanakan ini sesuai tidak dengan aturan-aturan yang ada gitu. Jadi penilaian dalam evaluasi pada saat monitoring ini atau pengawasan ini adalah kita membandingkan kebijakan yang sedang dilaksanakan itu, kita bandingkan dengan isi kebijakannya, sesuai atau tidak gitu.
sesuai atau tidak pelaksanaannya dengan aturan yang seharusnya. Di situ nanti kita akan melihat berbagai penilaian-penilaiannya gitu. Jadi intinya monitoring ini adalah bagaimana kita menilai atau melakukan evaluasi terhadap sebuah kebijakan yang sedang diimplementasikan. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi akhir. Nah, ini tadi tertinggal bahwa monitoring itu adalah bagaimana kebijakan sedang dilaksanakan menyimpang dari rencana atau tidak. Nah, dari situ sudah jelas bahwasannya penyimpangan dari rencana atau tidak ini tentu tolak ukurnya adalah isi kebijakan itu sendiri gitu. Kemudian yang terakhir ada evaluasi akhir, yaitu evaluasi yang dilakukan pada saat kebijakan itu setelah dalam proses implementasi gitu. Jadi setelah sebuah kebijakan ini sudah diimplementasikan atau sudah dilaksanakan, tentu di situ akan memiliki dampak. Nah, di sini juga disebut sebagai impact evaluation atau evaluasi dampak. Post evaluation itu disebut sebagai impact evaluation, evaluasi dampak. Nah, jadi seperti ini. Sebuah kebijakan sudah dilaksanakan. Misalnya, kita contohkan pada program BLT, bantuan langsung tunai tadi. Setelah kita menilai pada saat evaluasi awal, layak atau tidak, tepat atau tidak, kita fokusnya ke sasaran kebijakannya, layak atau tidak sasarannya atau masyarakat dalam yang sedang dirumuskan tadi layak atau tidak masyarakat yang menerimanya gitu. Oh, ternyata sudah layak. Kemudian dilaksanakanlah penyaluran dana BLT tadi ke masyarakat. Kemudian ketika penyaluran itu menyimpang tidak dari aturan yang seharusnya gitu. Aturan yang seharusnya misalnya penerima BLT itu adalah masyarakat miskin dengan kategori A, B, C, D. Nah, kita menilai ketika pelaksanaannya sesuai tidak si penerima yang masyarakat BLT ini dengan aturannya, dengan kategori yang ada di isi kebijakannya gitu. Oh, ternyata setelah dilakukan evaluasi sudah sesuai atau misalnya menyimpang di mana sasarannya atau si penerima BLT itu banyak yang tidak kategori masyarakat miskin gitu. Nah, kemudian evaluasi akhir ini kan setelah dilaksanakan, setelah adanya dana BLT tadi disalurkan ke masyarakat, kita lihat lagi tujuan dari isi kebijakan itu. Misalnya tujuannya dari BLT ini adalah untuk mengatasi kemiskinan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian kita nilai apakah dampak dari setelah diberikannya BLT itu tadi, bantuan uang secara tunai tadi kepada masyarakat, apakah itu dapat mengatasi masalah kemiskinan di tengah-tengah masyarakat? Nah, jadi di situ kita nanti akan menilai dampak-dampaknya gitu. Dari BLT itu dampaknya seperti apa? Apakah memang benar dapat menyelesaikan masalah kemiskinan atau malah dengan BLT itu menimbulkan dampak lainnya? Misalnya, dampak secara sosial, timbul kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat karena tidak sesuainya penerima BLT tadi. Nah, jadi di situ nanti kita akan menemukan bagaimana dampak dari sebuah kebijakan itu setelah dilaksanakan gitu. Situlah yang kita sebut sebagai evaluasi akhir, yaitu evaluasi setelah proses implementasi. Kita menilai dampak dari sebuah kebijakan yang sudah dilaksanakan gitu. Baik dampak positifnya yang sesuai dengan tujuan kebijakan maupun dampak lainnya secara negatif gitu. Nih, apa yang telah dicapai dari kebijakan tersebut, kemudian mengetahui dampak dari kebijakan. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi, mengapa evaluasi diperlukan? Nah, kalau kita lihat dari gambar itu ada bad governance dan good governance. Ada pemerintahan yang buruk dan ada pemerintahan yang baik. Nah, jadi dari gambar itu kita sudah dapat menarik kesimpulan bahwasanya salah satu alasan evaluasi ini diperlukan adalah kita dengan adanya penilaian-penilaian itu kita akan jadi mengetahui apakah pemerintahan kita itu masuk ke dalam bad atau
good governance gitu. Karena kebijakan publik ini kan yang menjalankan itu sebagai implementer utamanya adalah pihak pemerintah. Nah, di sini ada 5. Mengapa evaluasi diperlukan? Yang pertama, karena evaluasi itu merupakan suatu tahapan dalam siklus kebijakan. Sudah kita bahas tadi bahwa evaluasi itu memang merupakan tahapan dalam siklus kebijakan. Maka sangat diperlukan karena siklus itu kan akan saling berkaitan satu sama lainnya gitu. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Nah, ini sudah jelas. Coba bayangkan jika sebuah kebijakan, sebuah aturan-aturan yang dibuat itu sudah jelas tujuan umumnya adalah untuk mesejahterakan masyarakat. Jika tidak ada proses evaluasi, jika tidak ada penilaian, jika tidak ada pengawasan, jika kita tidak melihat bagaimana dampaknya, tentu kita tidak akan mengetahui sebenarnya kebijakan ini berhasil atau tidak, kebijakan ini gagal atau tidak gitu. Nah, dengan kita ada melakukan kegiatan penilaian, penafsiran, kemudian kegiatan-kegiatan menilai dari isi kebijakan, pelaksanaan maupun dampaknya, kita jadi tahu kebijakan ini berhasil atau gagal gitu. Kalau memang gagal, tentu nanti akan diberikan rekomendasi perbaikan. Kemudian untuk mengetahui apakah dampak kebijakan publik sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu sudah jelas. Maka dengan adanya evaluasi ini kita menjadi mengetahui apakah dampak atau apakah dari kebijakan yang sudah dilaksanakan itu betul tidak berdampak baik bagi masyarakat gitu. Betul tidak memang benar-benar dapat mesejahterakan masyarakat. Makanya evaluasi diperlukan. Kita perlu menilai di situ gitu. Kemudian menilai manfaat suatu kebijakan. Nah, betul. Karena memang walaupun mungkin kebijakan publik ini adalah tujuannya untuk mesejahterakan masyarakat, tetapi di sini kita perlu menilai lebih lanjut setiap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu benar-benar bermanfaat tidak, benar-benar banyak tidak faedahnya gitu, khususnya untuk masyarakat secara umum. Nah, makanya di situ diperlukan evaluasi. Kemudian yang terakhir, evaluasi itu diperlukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, itu sudah jelas bahwasannya dengan kita lakukan penilaian, kemudian di penilaian itu ternyata kita sudah mengetahui, oh ternyata dampaknya itu buruk, oh ternyata pelaksanaannya itu tidak sesuai, dan tidak sesuai itu disebabkan oleh A, B, C, D. Nah, dengan kita sudah mengetahui itu dari proses evaluasi tadi, tentu kita nanti akan memberikan rekomendasi atau hal-hal yang perbaikan-perbaikan ke depannya gitu. Sehingga yang menyebabkan kegagalan dari kebijakan itu tadi sudah menemukan solusinya dan tidak akan mengulangi lagi di pelaksanaan atau di kebijakan-kebijakan selanjutnya. Gitu. Kemudian di sini ada manfaat evaluasi kebijakan publik. Nah, manfaat evaluasi kebijakan publik ini kita lebih menilai kepada manfaatnya ini lebih banyak untuk ke implementornya atau ke sumber daya manusianya atau ke pelaksananya. Tuh. Yang pertama, memperoleh informasi tentang kinerja kebijakan. Jadi manfaat evaluasi kebijakan publik ini lebih untuk SDM-nya atau ke implementor atau ke pelaksana kebijakannya. Di mana dengan adanya evaluasi itu bermanfaat bagi implementor atau bagi SDM atau bagi aktor kebijakan itu dalam memperoleh informasi tentang kinerja kebijakan. Kemudian yang kedua, mendorong seseorang untuk lebih memahami maksud, kualitas, dan dampak kebijakan. Nah, jadi dengan adanya evaluasi, baik itu pada tahap awal, pada tahap proses, dan pada tahap akhir, maka seseorang SDM implementornya itu menjadi lebih tahu lagi, oh ternyata kebijakan ini kualitasnya seperti ini gitu. Oh ternyata kebijakan ini dampaknya seperti ini gitu. Kemudian yang ketiga, umpan balik bagi manajemen dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan implementasi. Itu sudah jelas bahwasanya dengan dilakukan
penilaian-penilaian, tentu pihak-pihak manajemen, baik itu manajer, baik itu si implementornya, pihak pemerintah itu jadi lebih tahu kesalahannya letaknya di mana, kemudian dia akan melakukan perbaikan-perbaikan dari kesalahan yang ditemukan dalam proses evaluasi itu sendiri. Kemudian yang keempat, memberikan rekomendasi pada pembuat kebijakan. Nah, jadi pada saat evaluasi ini dilakukan oleh evaluator, tim penilai, maka dia dapat memberikan informasi yang lebih valid lagi gitu, karena dalam proses evaluasi dia sudah menemukan penyebab-penyebabnya, lalu dia memberikan rekomendasi pada pembuat kebijakan harusnya itu seperti apa untuk perbaikan ke depannya. Kemudian di sini ada fungsi evaluasi kebijakan publik. Yang pertama, eksplanasi, menjelaskan realitas pelaksanaan program. Kemudian yang kedua, kepatuhan, melihat apakah pelaksanaan sesuai standar dan prosedur. Kemudian fungsi yang ketiga, auditing, yaitu melihat apakah output sampai ke sasaran. Maksudnya di sini adalah apakah kebijakan yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan tadi memang benar-benar sampai ke sasaran, sampai ke sasaran kebijakannya, ke masyarakatnya, berdampak, bermanfaat tidak ke masyarakatnya gitu. Kemudian kita juga di situ dapat menilai, melihat adakah kebocoran dan penyimpangannya atau tidak. Kemudian akunting. Akunting di sini maksudnya apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan. Misalnya, seberapa jauh mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Adakah dampak yang ditimbulkan gitu. Nah, seperti contoh tadi. Contoh program pemerintah bantuan langsung tunai. Nah, secara ekonomi apakah memang benar-benar BLT itu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat? Apakah benar-benar masyarakat dapat memanfaatkan BLT itu dengan pengembangan usaha-usahanya, atau malah menimbulkan berakibat pada dampak lainnya, misalnya dampak sosial di mana ada keributan di tengah-tengah masyarakat karena tidak sesuai tadi sasarannya, mungkin juga mengakibatkan pada aspek-aspek lainnya gitu. Kemudian di sini juga ada tujuan evaluasi kebijakan publik. Yang pertama, mengukur efek suatu program. Yang kedua, bahan pertimbangan untuk pembuatan keputusan lebih lanjut mengenai program di masa yang mendatang, di mana di sini akan menggunakan kriteria untuk mengukur keberhasilan. Kriteria-kriteria evaluasi nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Kemudian yang ketiga, menilai kesesuaian dan perubahan program. Yang terakhir, alasan memenuhi akuntabilitas. Nah, sudah jelas bahwasannya dengan kita menilai kebijakan publik yang ada, tentu ini tujuannya adalah paling intinya adalah untuk memenuhi akuntabilitas, untuk memenuhi pertanggungjawaban dari kebijakan itu sendiri gitu. Dari tujuan-tujuan kebijakan yang dibuat maupun dari pertanggungjawaban bagi si pelaksana kebijakan itu sendiri. Kemudian yang terakhir, keputusan yang dapat diambil dari hasil evaluasi. Nah, jadi evaluasi ini setelah dilakukan evaluasi dari tahap awal evaluasi pada saat monitoring maupun pada saat evaluasi akhir, yaitu melihat dampak dari implementasi kebijakan, tentu di sini akan diperoleh nilai-nilainya, akan diperoleh temuan-temuannya. Oh, ternyata dampak dari sebuah kebijakan ini lebih berdampak ke positifnya, lebih berdampak ke kesejahteraan masyarakat. Atau misalnya ada kebijakan yang lebih berdampak buruk kepada masyarakat, lebih menyengsarakan masyarakat dengan kata lain misalnya. Nah, jadi dengan hasil-hasil yang ada itu tidak serta-merta sebatas itu saja. Maka ada keputusan yang dapat diambil dari hasil evaluasi tadi. Pada tahap akhir ada dampak positif atau negatifnya. Jadi beberapa keputusan yang dapat diambil itu, yang pertama, meneruskan atau mengakhiri program. Nah, jadi misalnya ketika kita sudah menilai kebijakan publik itu ternyata berdampak buruk bagi masyarakat, maka di situ harus diputuskan program itu harusnya diakhiri atau diteruskan dengan syarat adanya perbaikan-perbaikan gitu. Kemudian yang kedua, memperbaiki praktek dan prosedur administrasi. Misalnya ketika suatu kebijakan itu buruk dampaknya bagi masyarakat, maka harus dalam evaluasi itu kan nanti ditemukan penyebab-penyebabnya apa. Ketika penyebab-penyebabnya itu sudah ditemukan, maka
dapat diputuskan, penyebabnya itu harus diperbaiki gitu. Penyebab suatu kebijakan itu gagal, suatu tujuan kebijakan itu tidak terpenuhi, tentu harus diperbaiki prakteknya gitu. Ketika prakteknya salah, maka harus diperbaiki. Dan prosedur administrasinya salah, maka di situ harus diperbaiki. Kemudian yang ketiga, menambah atau mengurangi strategi dan teknik implementasi. Jadi juga setelah dilakukan evaluasi, tentu di sini harus memberikan rekomendasi bagaimana strategi yang akan dilakukan selanjutnya. Strategi yang lebih baiknya itu seperti apa? Apakah harus ditambah dalam pelaksanaannya itu si implementornya atau dari sisi kebijakannya, atau sebaliknya dikurangi gitu. Kemudian yang keempat, melembagakan program ke tempat lain. Yang kelima, mengalokasikan sumber daya ke program lain. Yang keenam, menolak atau menerima pendekatan atau teori yang digunakan sebagai asumsi. Jadi di sini ada 6 keputusan yang dapat diambil dari hasil kebijakan. Oke, itu tadi yang berkaitan dengan konsep evaluasi kebijakan, mulai dari definisinya, kemudian tahap-tahap evaluasi kebijakan publik, sampai kepada manfaat, tujuan, kemudian fungsi, kemudian yang terakhir adalah keputusan yang diambil dari evaluasi kebijakan. Nah, terima kasih untuk perhatiannya dan pemahamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.